Oke, hari ini saya akan melanjutkan materi. Kalau kemarin kan kita sudah masuk di aturan sinus, ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke aturan kosinus, ya. Aturan kosinus. Kemarin sudah sinusnya, sekarang aturan kosinus. Jadi perhatikan. Oke. Aturan kosinus, ya. Jadi perhatikan, sama sinus dengan kosinus, jadi ini berhubungan dengan segitiga. Jadi perhatikan, segitiganya juga berlaku untuk semua. Jadi perhatikan, aturan kosinus itu sama dengan aturan sinus, berlaku untuk setiap segitiga, ya. Dan aturan kosinus itu digunakan untuk menentukan sisi dan sudut. Jadi sama dengan aturan sinus, menentukan sisi dan sudut, hanya penggunaannya agak berbeda nanti. Perhatikan sebelum kita masuk, kapan sih aturan kosinus itu dipakai? Perhatikan dulu rumusnya. Ini rumusnya. Jadi perhatikan, ini kalau mau menentukan sisi, ya ada 3. Jadi kalau mencari A kuadrat, berarti rumusnya B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos alpha. Ini 2 kali B kali C kali cos alpha, cos A nya. Nah perhatikan, kalau ditanya A, ya, kalau ditanya panjang sisi A, otomatis panjang sisi B, panjang sisi C, dan sudut A, sudut yang berhadapan dengan A ini, itu harus diketahui. Kalau mau cari B, sama. Berarti kalau cari B, berarti sisi A, sisi B, sisi C, sisi A dengan sisi C. Kemudian sudut B, ya, sudut yang berhadapan dengan sisi B, ini juga harus diketahui. Begitu juga dengan sisi C. Kalau kita mau cari. Nah, jadi kalau aturan sinus itu kalau mau cek kan dia mudah aja ya. Kalau mau cari sisi sudut kan langsung aja A per sin A sama dengan B per sin B. Jadi cari sudutnya juga boleh langsung kali silang. Nah, kalau untuk aturan kosinus ini agak sedikit sulit ya. Untuk kalau ini kan kalau cari sisi modelnya gini. Kalau mau cari sudutnya, jadi perhatikan, kalau mau cari sudutnya itu artinya semua sisinya sudah diketahui. Sehingga nanti masukkan dulu semua panjang sisinya, sudutnya kan ditanyakan tuh, nanti pindah-pindahnya seperti pindah matematika tuh, yang pindah tempat, pindah ruas, gitu ya. Kalau mau cari sudutnya, berarti nanti kalau cari, misalnya saya mau cari cos A nih, otomatis kan nanti ini pindah ke sebelah dulu, B kuadrat dan C kuadrat pindah ke sebelah, kemudian nanti 2BC nya pindah karena ini perkalian, berarti nanti dia pembagian, ya, seperti pemindahan atau pindah ruas seperti matematika biasa. Nah, kapan sih kita gunakan aturan kosinus? Jadi aturan kosinus itu digunakan jika kemungkinan unsur yang diketahui pada segitiga itu, nah nih, ada sisi, ada sudut, ada sisi. Jadi perhatikan, 2 sisi, 1 sudut. Kemudian ketiga sisinya diketahui. Nah, ini digunakan untuk menentukan, kalau misalnya ditanyakan sudutnya, berarti pasti ketiga sisinya diketahui. Ini kalau ada sisi, ada sudut, otomatis ini pasti biasanya menghitung panjang sisi satunya. Itu ya. Saya matikan dulu. Nah, biar kelihatan jelas. Oke, nyalakan lagi. Ini contohnya. Nah, jadi perhatikan dulu, ini contohnya. Oke. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini saya buat sendiri. Nanti kalau ada sedikit koreksian, mohon dikoreksi ya. Perhatikan dengan baik. Kalau misalnya ada salah, beritahukan ke Bapak. Nah, ini. Misalnya diketahui segitiga ABC, ya, dengan panjang AB itu 5 cm, kemudian panjang AC-nya 3 cm, kemudian diketahui sudut A-nya itu 120 derajat. Ya. Nah, nih, tentukanlah panjang BC. Ini berarti otomatis ini ya. Nah, kalau model seperti ini nggak bisa pakai aturan sinus, karena kalau aturan sinus, kalau ini ditanya, ini kan diketahui sudutnya oke. Tapi kalau mau cari panjang ini, kan harus ada bantuan sudut-sudut yang lain. Nah, kalau ini kan cuma satu sudut yang diketahui, otomatis kita belum tahu dong sudut kiri dan kanan. Otomatis berarti kalau model begini pakai aturan kosinus, ya. Nah, sekarang ditanya panjang BC nih. Untuk memudahkan kita menghitung panjang BC, langkah pertama kita tentukan dulu nih sisi-sisinya ini apa namanya.
Misalnya ini saya kasih nama A karena berhadapan dengan sudut A. Ini saya kasih nama B berhadapan dengan sudut B. Ini saya kasih nama C berhadapan dengan sudut C ini. Jadi lengkap sudah ini A, B, C. Nah kalau kita lihat dari sini, setelah kita beri nama sisi-sisinya itu, oh berarti yang ditanyakan itu A, ya. Oh yang ditanyakan ini A. Berarti saya pakai rumus aturan kosinus yang mana? Oh berarti saya pakai yang ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C cos A. Nah ini sudutnya sudah ada, A-nya, B-nya sudah ada, C-nya juga sudah ada, tinggal kita masukin. Ini berarti A kuadratnya sama dengan B-nya kan 3 tuh, berarti 3 kuadrat ditambah C-nya 5, berarti 5 kuadrat dikurang 2 kali B-nya 3 dikali C-nya 5 cos 120 derajat. Nah, oke. Nah, di sini kan yang agak ini cos 120 ya. Saya nggak perlu ajari lagi karena kemarin di materi saya sebelumnya bagaimana sih cara menentukan sudut istimewa yang di atas 90 itu. Kalau cos 120 ini ya saya secara cepat aja. Ini kan sama dengan cos 60 di kuadran 1. Nah, cos 60 itu kan setengah ya. Cos 60 itu setengah. Sehingga kalau dia di kuadran 2 yang positif adalah sin, kosinus itu bernilai negatif, berarti nanti cos 120 itu negatif setengah. Sehingga nanti tinggal kita masukkan 3 kuadrat itu 9, 5 kuadrat itu 25 dikurang 2 kali 3, 6 kali 5, 30. Cos 120 itu min setengah. Sehingga kalau saya cari ini A kuadratnya nanti sama dengan 9 tambah 25 itu 34 ditambah min kali min itu plus ya. 30 kali setengah itu 15. Sehingga nanti A kuadratnya kuadrat sama dengan 49. Sehingga A-nya sama dengan 7. Jadi akar dari 49 itu kan sama dengan 7. Sehingga karena A ini sama dengan BC, sehingga nanti panjang BC-nya sama dengan 7. Itu ya. Kalau misalnya kurang jelas nanti boleh ditanyakan lewat grup kita masing-masing. Oke?